Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk kita semua, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Kita akan membahas bagaimana perpecahan gereja di jemaat Korintus. Kita akan membahas secara mendalam apa sih penyebabnya terjadi perpecahan jemaat yang ada di Korintus. Saya akan memahami dulu bagaimana latar belakang dari jemaat Korintus itu. Kalau kita memandang dari segi kebudayaan, agama, dan suku, atau golongan-golongan yang sudah ada di jemaat Korintus, tentunya itu tidak mengherankan lagi bagi kita bahwa kehidupan di jemaat Korintus itu sangat rendah. Kenapa? Karena diakibatkan anggota jemaat yang terlibat dalam hubungan seks. Apalagi mereka hubungan seks kepada keluarga mereka masing-masing. Apalagi mereka melakukan ritual penyembah berhala. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka pergi ke kuil-kuil untuk apa? Supaya mereka ditemani oleh pelacur-pelacur yang ada di jemaat Korintus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di jemaat Korintus, tidak ada kekurangan karunia pun dalam jemaat Korintus. Tetapi dengan keadaan yang mereka punya karunia, mereka sangat menyembuhkan diri karena karunia-karunia tertentu mereka mempergunakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka merasa congkak, puas diri, sehingga mereka di dalam jemaat itu sangat kacau. Karena mereka meluangkan semua yang ada pada mereka itu untuk kepentingan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lebih dalam lagi untuk bagaimana Paulus menekankan kepada di jemaat Korintus supaya tubuh Kristus itu menjadi satu. Perpecahan dan pertentangan merupakan tindakan atau usaha yang mencerai-beraikan tubuh Kristus. Itulah sebabnya Paulus memberikan teguran yang sangat keras kepada jemaat Korintus. Kita bisa memperhatikan dari ayat yang ke-13. Itu seolah-olah perkataan Paulus ini ditujukan kepada jemaat yang mengutuskan dia. Memang benar ada seperti itu. Tetapi bagaimana Paulus menegur jemaat Korintus itu supaya mereka kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Kita melihat apa sih pokok alasan Paulus menulis suratnya di jemaat Korintus. Yang pertama, Paulus membetulkan masalah yang serius di dalam jemaat Korintus kepadanya. Siapa yang memberitahukan kepada Paulus? Yaitu Chloe. Chloe yang memberitahukan kepada Paulus bahwa terjadi masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11, di situ ditulis keluarga Chloe memberitahukan kepada Paulus. Tetapi di sini jemaat Korintus itu mereka menganggap remeh untuk segala pelanggaran-pelanggaran atau perpecahan yang ada di jemaat Korintus. Tetapi Paulus menganggap bahwa itu adalah dosa serius. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memberikan bimbingan dan instruksi atau berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang-orang Korintus atau jemaat Korintus. Ini mengenai meliputi suatu soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan sebagai jemaat. Itu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Itu pokok alasan Paulus menuliskan suratnya di jemaat Korintus. Tetapi bagaimana kita melihat pokok utama di dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 17. Kita bisa melihat di ayat yang ke-10
Paulus menasihatkan di jemaat Korintus supaya saudara-saudaraku yang ada di jemaat Korintus demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Bagaimana Paulus menasihatkan di jemaat Korintus? Bahwa kita harus seia sekata dan sepikir. Tetapi bagaimana kita juga, Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen mereka harus bersatu. Kita harus bersatu, sepikir. Bagaimana Paulus menghendaki agar mereka menghentikan segala sesuatu yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Tetapi di sini bahwa kita diingatkan kembali bahwa umat Kristen dipanggil untuk mengikuti Kristus, bukan manusia. Walaupun kita mempunyai bakat atau talenta yang ada dalam diri kita, tetapi tujuan kita adalah fokusnya kepada Kristus. Teguran bagi kita supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat apa sih penyebabnya adanya perpecahan di jemaat Korintus. Perpecahan yang timbul karena ada beberapa faktor yang menggolongkan diri mereka setiap pengikutnya. Yang pertama, ada golongan Paulus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-12. Ada golongan Paulus. Golongan Paulus ini menekankan akan membela kemerdekaan orang-orang percaya dengan pembenaran ini. Ini golongan Paulus. Mereka membenarkan bahwa lebih benar apa yang Paulus sampaikan kepada mereka. Mereka percaya. Itu dari golongan Paulus. Yang kedua, golongan Apolos. Tetapi golongan Apolos menekankan bahwa lebih mereka mementingkan segi pendidikan. Karena Apolos ini adalah sebagai seorang akademis, seorang yang sudah berpendidikan. Karena mereka menganggap bahwa ini yang paling benar karena dia sudah berpendidikan dan juga sebagai juru tafsir. Karena mereka melihat bahwa kepandaian, kepintaran dari Apolos, sehingga mereka percaya bahwa golongan Apolos lebih benar daripada yang lain. Yang ketiga, golongan Kefas. Ada juga golongan Kefas yang lebih mementingkan atau memelihara adat istiadat Yahudi. Mereka berpatokan kepada adat istiadat mereka, bahwa ada istiadat yang lebih penting daripada yang lain. Tetapi ada juga yang terakhir adalah golongan Kristus. Mereka menganggap bahwa mereka lebih benar dan meninggikan diri dan menganggap paling benar daripada orang-orang yang lain, bahwa ajaran mereka lebih benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak heran lagi mengapa ada perpecahan sampai sekarang. Karena ada perbedaan pendapat, perbedaan doktrin. Banyak denominasi gereja yang sudah dibuat karena mereka menganggap bahwa gereja mereka paling benar, paling bagus, paling berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita belajar bahwa tujuan kita fokus kepada Yesus Kristus. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mementingkan kepentingan diri sendiri secara pribadi atau secara kelompok. Walaupun banyak gereja-gereja yang sudah dibangun sampai sekarang, tidak masalah, tetapi kita fokus kepada Yesus Kristus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak heran lagi masalah-masalah yang sedang terjadi di kalangan umat Kristen tentang gereja ini, tentang perbedaan pendapat. Sehingga mereka membuat doktrinnya masing-masing, membuat ajaran mereka masing-masing. Tetapi siapa yang merasakan seperti itu? Tentunya jemaat-jemaat itu akan berpatokan kepada pemimpin-pemimpin gereja itu. Mereka tidak koreksi apakah benar yang disampaikan oleh pemimpin kami di gereja. Tetapi sini kita belajar
Dari perpecahan ini marilah kita bersatu, sehati, sepikir, membangun gereja lebih benar lagi dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menegaskan bagi kita bahwa perpecahan gereja karena disebabkan berbagai golongan-golongan, karena mereka mengandalkan manusia bukan Tuhan lagi, sehingga terjadi perpecahan itu, sehingga terjadi perbedaan pendapat karena mereka menganggap benar apa yang mereka katakan kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang mengatakan bahwa itu adalah dianggap sebagai hal kebodohan, dianggap sebagai kebodohan. Oleh sebab itu, pemberitaan tentang salib Kristus melebihi segala hikmat manusia. Bukan pemberitaan itu adalah bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita belajar apa sih kasus teologi pengajaran yang terjadi di jemaat Korintus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah seperti itu? Apakah tubuh Kristus itu dibagi-bagi? Cobalah berpikir secara logika. Apakah seperti itu? Kristus dibagi-bagi dan dibagi kepada si A dan si B. Itu kasus teologinya yang ada di jemaat Korintus. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Paulus disalibkan dalam nama Paulus? Apakah seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kamu disalibkan menurut nama Paulus? Apakah seperti itu? Apakah itu yang kedua? Yang ketiga, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Apakah seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pemahaman yang salah. Kalau kita membagi-bagikan tubuh Kristus dan juga kita disalibkan di nama Paulus, dan kita juga seperti apakah kita dibaptis di dalam nama Paulus? Bukan seperti itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita sama-sama menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di gereja ini. Walaupun banyak golongan-golongan, tetapi kita fokus kepada Yesus Kristus dan juga kebenaran firman Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat dari kesimpulan Paulus di sini, bahwa tujuan Paulus adalah untuk memberitakan Injil untuk keselamatan bagi kita. Tetapi di sini kita belajar memahami bahwa banyak hal yang terjadi sampai sekarang karena mereka mengandalkan manusia, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena mereka mengadakan suatu pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu supaya mereka membangun pemikiran mereka dan ajaran mereka, sehingga mereka saling membenarkan ajaran mereka, sehingga jemaat mereka mengikuti. Inilah yang menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di jemaat Korintus. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana Paulus menegaskan bahwa supaya kita tetap bersatu, tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, dalam membangun kerohanian kita, supaya kita bisa membeda-bedakan mana yang tidak benar, mana yang benar di mata Tuhan. Karena inilah masalah-masalah yang sedang terjadi, karena membedakan golongan-golongan tertentu bukan lagi tertuju kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara-saudari supaya kita bersatu untuk pemberitaan Injil itu, supaya kita tidak sia-sia menjadi anak Tuhan, supaya hidup kita lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita menjalankan segala apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita bersatu. Dari firman ini kita sama-sama belajar dan diteguhkan kembali supaya kita kembali pada ajaran Rasulia atau ajaran Yesus Kristus. Shalom.